Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang terhormat, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara kajian teologi Islam. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan nafas kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk selalu mencari tahu tentang dirinya. Dan alhamdulillah kita sudah membahas berbagai pembahasan teologi, dari sifat zatnya, dari sifat fi'linya, dan beberapa sifat salbi. Kita sudah menyebutkan salah satunya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ketersusunan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat jismiyah. Pada kesempatan yang baik ini kita berusaha untuk menyebutkan berbagai sifat salbi, karena kita melihat bahwa sifat-sifat salbi yang lain itu masih berhubungan dengan sifat yang pertama dan yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tersusun, atau Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memiliki jisim atau tidak berbentuk jisim. Sifat yang pertama yang sekarang kita ingin bahas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita sifati dengan zaman dan makan. Makan adalah tempat. Tidak boleh kita sifati dengan zaman dan tempat. Kenapa? Karena konsekuensi daripada sesuatu yang berzaman adalah terbatas. Kita sempat membahas tentang hudus zamani, kalau bisa ingat, bahwa sesuatu yang berzaman pasti dia adalah sesuatu yang baru, pasti itu. Kita itu dilahirkan taruhlah pada abad 20. Di abad ke-19 kita belum ada. Di abad ke-14 kita belum ada. Ini adalah satu konsekuensi daripada sesuatu yang berzaman. Dia akan selalu bergerak, dia akan selalu baru. Contoh lagi, sel-sel yang ada dalam diri kita itu selalu bergerak. Kenapa? Karena dia ada di zaman. Dia dibatasi dengan zaman. Contoh yang paling real, kita tidak akan bisa berhubungan dengan orang-orang terdahulu. Setelah kita itu berada di abad ke-20. Kita tidak akan bisa berhubungan dengan orang-orang yang ada di abad ke-14. Kenapa? Karena kita dibatasi dengan zaman. Zaman kita bukan zaman mereka. Jadi kita terbatas dari sisi zaman. Kemudian tempat juga kita terbatas. Kita berada di suatu tempat. Setelah kita berada di Jakarta, kita tidak bisa mengatakan saya juga berada di tempat yang lain. Kita sudah dibatasi dengan tempat, oleh tempat. Makanya pengetahuan kita tentang tempat lain itu apa? Tidak ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh tempat. Gerak-gerik kita juga sama. Gerak-gerik kita tidak bisa berhubungan dengan tempat lain. Kenapa? Karena kita hanya ada di tempat ini saja. Makanya
konsekuensi daripada berzaman dan bertempat adalah keterbatasan. Dan seperti saya katakan bahwa sifat ini masih berhubungan dengan jismiyah. Kalau kita menafikan jismiyah itu karena konsekuensinya itu keterbatasan, maka tentang zaman dan tempat pun sama. Karena konsekuensi daripada zaman dan tempat adalah keterbatasan, maka hal ini tidak boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat, gerakan dan perubahan. Ini adalah sifat yang harus kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud. Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud, maka artinya Allah itu tidak akan berubah. Karena yang namanya berubah itu pasti memiliki konsekuensi. Satu, dia tambah berkembang atau dia tambah melorot, dia tambah kurang. Contoh, umur manusia itu ya berjalan dan bergerak dari bayi sampai tua. Konsekuensi daripada gerakan manusia ini apa? Dia akan sirna. Jadi bukan tambah berkembang, akan sirna dia karena dia semakin tua. Dan boleh jadi gerakan dan perkembangan ini membuahkan kesempurnaan. Seperti apa? Seperti orang belajar. Orang semakin dia belajar, dia akan menjadi sempurna. Ilmunya, pengetahuannya semakin banyak. Ketika konsekuensi daripada perubahan dan gerakan itu adalah berkembang atau proses untuk sampai kepada kesempurnaan, maka ini bertolak belakang dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan zat Allah itu dari awal sudah sempurna. Kalau kita maksakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bergerak, artinya Allah itu dalam proses untuk sampai kepada kesempurnaan. Dan ini adalah satu hal yang bertolak belakang dengan keyakinan kita bahwa Allah itu sudah mendapatkan kesempurnaannya dari awal. Kesempurnaan Allah itu berasal daripada dirinya sendiri. Allah adalah mabda'ul kamalat. Allah adalah sumber daripada kesempurnaan. Makanya kalau kita tetap menisbahkan sifat gerakan dan perubahan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama dengan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengurangi kesempurnaan Allah, maka kita sudah menurunkan Allah dari status Tuhan menuju status makhluk. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat tidak diperbolehkan. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Sekali lagi, konsekuensi daripada gerakan dan bergerak adalah proses untuk sampai kepada kesempurnaan. Itu salah satunya. Meskipun ada satu yang ada konsekuensi yang lain, yaitu bisa juga kurang, seperti umur manusia. Dia semakin tua semakin akan mendekati kesirnaan. Jadi dengan dua konsekuensi tadi, kesempurnaan maupun kekurangan, ini tidak boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat keempat daripada sifat salbi. Kemudian kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memiliki arah. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibatasi dengan arah. Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengatakan Allah itu ada di timur, Allah itu ada di atas, Allah itu ada di bawah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita katakan bahwa Allah itu ada di atas, berarti Allah tidak ada di bawah. Ketika kita mengatakan Allah ada di barat, maka Allah itu tidak ada di timur, tidak ada di utara. Ini artinya Allah itu terbatas. Kalau Allah itu terbatas,
maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber kesempurnaan seluruh makhluk? Boleh jadi kalau Allah terbatas ini ada satu makhluk yang dilupakan oleh dirinya, tidak diurusi. Boleh jadi. Kenapa? Karena dia terbatas, seperti presiden saja. Presiden ini kenapa kok dia tidak bisa maksimal dalam memahami dan mengurusi rakyatnya? Karena dia terbatas. Dia tidak akan bisa mengetahui seluruh perkara yang ada di masyarakat. Itu tidak mungkin karena dia terbatas. Dia hanya bisa mengetahui kondisi masyarakat dari data-data yang diberikan oleh bawahannya, oleh bupati, gubernur. Dengan data-data ini, maka presiden bisa mengatakan, oh berarti kondisi masyarakat seperti ini, kondisi ekonomi masyarakat seperti ini. Jadi presiden hanya bisa mengerti kondisi rakyat di data-data saja. Atau mungkin bisa mengatakan, memunculkan suatu pertanyaan, kan bisa saja presiden itu langsung turun ke lapangan. Meskipun presiden turun ke lapangan, hal ini pun tidak akan bisa menjadikan presiden mengetahui seluruh polemik dan persoalan rakyat. Itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena presiden terbatas. Dia terbatas oleh zaman, dia terbatas oleh tempat, semuanya terbatas. Jadi setiap sesuatu yang terbatas mustahil dia akan bisa mengetahui sesuatu yang lain dengan sempurna. Oke, kita sudah mengetahui konsekuensi daripada sesuatu yang memiliki arah. Ketika kita sudah mengetahui bahwa sesuatu yang memiliki arah adalah dia harus terbatas, maka hal ini pun tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah maha suci, Allah adalah maha sempurna, Allah adalah wajibul wujud. Ketika kita meyakini Allah adalah sempurna dan wajibul wujud, maka hal ini tidak boleh ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat yang kelima, yaitu perarah atau memiliki arah, itu tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keenam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dia bersatu dengan yang lain untuk memunculkan atau mewujudkan satu sesuatu. Contoh. Kita akan bisa menjadi masyarakat yang kuat kalau kita bersatu. Kita lemah, orang yang lemah. Tapi kalau kita bersatu, maka kita akan membuat dan mewujudkan satu masyarakat yang kuat. Jadi kekuatan masyarakat terbangun atas di diri kita. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan yang lainnya? Dengan apa yang kita fahami, maka kita bisa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil akan bersatu dengan yang lainnya untuk mewujudkan sesuatu yang baru. Argumennya simple. Kalau Allah ini bersatu dengan yang lain itu siapa? Yang lain itu tidak lain kecuali makhluknya. Nah, makhluk ini butuh dengan dirinya. Masa bisa menjadi partner atau bisa menjadi sesuatu yang bisa membantu dirinya untuk mewujudkan sesuatu yang baru? Ini kan tidak mungkin. Makanya simple, para pemirsa yang terhormat, untuk menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan yang lain dengan tujuan untuk memunculkan sesuatu yang baru, simple kita katakan bahwa ini tidak mungkin. Kenapa? Karena konsekuensinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kepada yang lainnya. Dan konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala menganggap makhluk sebagai Tuhan, menganggap makhluk sebagai wajibul wujud, dan ini sangat-sangat tidak benar, tidak sesuai dengan hukum rasional yang kita miliki.
Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat oleh kasat mata. Dan ini simple pula argumennya. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berjisim, tidak memiliki arah, tidak memiliki tempat, tidak memiliki zaman, maka artinya kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat oleh kasat mata. Dan kalau kita mendapatkan dalam buku-buku teologi ada satu kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu terlihat, maka kita katakan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan yang salah. Meskipun mereka belum menjelaskan dengan Al-Quran. Kita memiliki hukum rasional yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa terlihat dengan kasat mata kita. Kalau kita menemukan ayat Al-Quran, maka kita harus memahami dengan benar apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala terlihat dalam Al-Quran. Jangan kita melihat zahir ayat langsung kita simpulkan. Inilah salah satu metode yang salah dalam memahami Al-Quran. Baiklah pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pembahasan kita dan kajian kita pada kali ini, dan kita akan teruskan dengan tema-tema yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.